Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di materi TIK dalam basis daring ya, atau pembelajaran jarak jauh. Kali ini Bapak akan memberikan materi bab 5, yaitu menggunakan perangkat lunak pengolah kata atau Microsoft Word. Nah, untuk kali ini Bapak menggunakan perangkat Microsoft Word 2007 ya. Kemudian bagaimana cara belajarnya? Sebelumnya saya absen dulu per kelas buat MIA 1, MIA 2, MIA 3, MIA 4, kemudian IS 1, IS 2, IS 3, dan IS 4. Untuk materinya semuanya sama ya. Jadi kalian cukup tonton video ini berdurasi kurang lebih 20 menit. Nanti kalian tetap absen pertemuan ya. Jadi absennya kalian cukup berikan komentar di video ini, di materi ini, dengan cara ketikkan kelas kemudian nama lengkap ya di setiap komentar. Nah, nanti kalau yang memberi komentar berarti Bapak anggap itu kalian itu hadir di pelajaran ini, di materi ini. Insya Allah nanti setiap 2 kali sekali pertemuan dalam bentuk video itu kita akan ujian online ya. Untuk nilai itu akan digunakan nanti untuk uji blok, kemudian nanti sampai ke nilai semester, karena kita tidak tahu sampai kapan kita libur ya. Nah, untuk anak-anakku semuanya, jadi tolong diperhatikan, cukup ditonton videonya, kemudian absen, kemudian perhatikan materinya. Nanti setiap video yang kedua itu Bapak akan buat ujian online atau pengambilan nilai. Oke, untuk yang pertama kali ini kita akan belajar bab 5. Nah, di sini Bapak akan langsung praktekkan untuk penggunaan aplikasinya. Kalian boleh dicatat, boleh di-download videonya atau di screen, untuk nanti di pertemuan kedua kita akan melaksanakan pengambilan nilai berbasis online. Oke. Sekarang kita akan buka aplikasi Microsoft Word. Membukanya sangat mudah, ada 2 cara. Kita bisa klik 2 kali di sini, di ikonnya ini, kemudian atau klik kanan di ikonnya kemudian open ya. Cuman cara yang lebih cepat adalah dengan cara klik 2 kali pada mouse pada ikon Microsoft Office 2007. Kita akan coba. Nah, ini di Office 2007 ini hanya untuk pertemuan pertama ini akan Bapak perkenalkan sedikit teori atau penggunaannya sebelum kita memulai pembuatan dokumen ya. Nanti untuk pertemuan kedua baru kita akan membuat pengaturan-pengaturan yang lain. Sebelum kita melakukan pengetikan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah tampilan layar ya. Jadi layar itu kita zoom. Di sini di pojok kanan bawah ada di sini zoom level. Jadi di sini ada min, kemudian di sini ada plus. Jadi kalau kita min maka dia layar mengecil. Secara otomatis tagnya juga akan mengecil ya. Jadi kalau kita ingin lebih jelas maka kita perbesar atau langsung kita tarik begini ya. Oke. Nah, kemudian sebelum kita mengetik juga yang harus disiapkan itu adalah margin, batas margin atau pengaturan kertas ya. Coba perhatikan semua ya. Batas margin atau pengaturan kertas itu yang kedua yang perlu diperhatikan. Bagaimana cara mengatur kertas? Kertas itu yang perlu kita atur itu kita menggunakan
untuk pengetikannya itu menggunakan ukuran bentuk kertas apa, apakah A4, apakah F4 dan sebagainya. Nah, di sini Bapak akan buat pengaturan di sini untuk membuat ukuran kertas A4 ya. A4 itu ukurannya untuk lebarnya itu 21 ya, 21 cm, kemudian untuk tingginya ke sini itu 27,9 ya. Oke, sekarang pengaturan pertama kita masuk ke page layout untuk pengaturan kertas. Di sini ada page layout. Kita klik di page layout ini di halaman page setup. Di sini ada kotak bagian ini page setup. Di pojok kanan bawah ada panah kecil yang ini. Nah, ini kita klik. Oke, nah di sini tampil page setup atau pengaturan kertas. Yang pertama kita pilih paper dulu, jangan ke margin. Kita kan mau ngetiknya di kertas apa ya. Nah, di sini udah ada pilihan, ada A4, A5, B5, letter legal. Jadi di sini Bapak pilih dia A4. Ini A4 ukurannya 21, tingginya 27,9. Kemudian ke margin. Margin itu untuk top. Top ini adalah margin dari sini ke sini. Ya. Dari sini ke sini. Ini untuk top margin atas ya. Ini sudah terlihat di sini 3 cm. Jadi kita akan ubah nanti pengaturannya menjadi 2 cm. Jadi kita ketik di sini aja. Kemudian left ini dari sini ke sini margin kiri. Nah, ukuran kertas ini 4 cm. Jadi kita akan ubah menjadi 3. Kemudian button. Ini ada button, itu margin bawah ya. Ini margin yang di bawah, jadi kita buat 2 juga. Selanjutnya right, ini kanan. Kanan ini kita ubah juga menjadi 2 cm. Nah, selanjutnya di sini ada margin layout. Layout ini tidak perlu, jadi cukup 2, paper dan margin. Di margin ini ada orientation yang harus diubah. Nah, ini orientation itu nanti kita akan cetak atau mengetik itu dalam kertas dalam bentuk bagaimana, apakah tegak seperti ini, apakah kertas tidur. Kalau dia tegak berarti portrait, kemudian kalau tidur kita pilih landscape, maka di sininya berubah menjadi landscape ya. Nah, tetapi secara umum untuk defaultnya Microsoft Word itu dia ukurannya portrait ya. Sekarang setelah selesai baru kita klik OK. Nah, maka di sini akan berubah. Ingat ya, Bapak ulangi dari awal untuk pengaturan kertasnya lewat page setup di sini. Page setup, kemudian pilih paper, ubah kertasnya, kemudian pilih margin, ubah marginnya, ada top, left, bottom, kemudian right. Gutter sama gutter position tidak perlu diubah ya. Kemudian orientasinya tergantung jenis kertas yang akan kita ubah. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah siap melakukan pengetikan. Kemudian kita akan memulai mengetik. Di posisi kita halaman utama pada saat kita mengetik,
itu kursor ada di posisi tengah. Ini ya, posisi tengah ya. Oke, ini posisi tengah. Jadi kalau kita mau mengetik dia mulai dari posisi kiri, kita masuk ke menu home. Ini ada home untuk pengaturan pengetikan ya. Ada home. Nah, kalau kita mau mulai mengetiknya dari kiri, maka di sini ada yang disebut dengan pengaturan paragraf. Ya, paragraf ini ada banyak sekali fungsinya. Ya, perhatikan ya, nanti di soal ujian online ada pertanyaan apa sih bagian-bagian paragraf gitu ya. Kemudian bagaimana sih cara untuk memindahkan kursor ke kiri, ke kanan ya. Nah, pada saat kita mau pilih yang ke kiri, itu kita klik di sini Alt Tab Left ya, atau Ctrl L ya. Nah, di sini dia yang nyala warna kuning itu yang center karena dia posisi di tengah, atau Ctrl E. Jadi kita klik Alt Tab Left atau Left, maka dia akan ke kiri. Kemudian kalau kita mau mengetik dari kanan, mengetik Arab, kita klik di sini, maka dia kursornya dari kanan ya. Tetapi secara umum kita akan mengetik dari kiri. Oke. Kita akan coba beberapa kata. Misalnya materi bab 5 TIK kelas 10 MIA ya, kelas 10 MIA, 10 IIS ya. Ini nanti kita akan ubah. Nah, di sini ini kita menggunakan huruf besar pada saat mengetik. Huruf besar itu cara mengubahnya bagaimana? Kita menggunakan tombol di keyboard yang namanya caps lock ya. Nah, ini kalau kita ketikkan lagi yang di bawah, kalau caps locknya kita matikan, maka dia huruf kecil ya. Kemudian di sini satu kalimat kita akan buat dia menjadi center atau di posisi tengah. Berarti pertama kita blok dulu. Blok itu caranya ya, klik kursor di sebelah sini atau kursor di sebelah sini menggunakan mouse. Bisa dari sini, bisa dari sini. Kita klik di sini caranya, kemudian klik kiri, ditahan, tarik ke kanan. Ini posisi blok ya. Kemudian kita akan ubah menjadi di posisi tengah. Di sini berarti kita pilih center. Nah, center ya. Kemudian setelah posisi center, ini hurufnya kita akan buat menjadi diubah jenis teksnya. Jadi kalau mau ubah jenis teks, berarti kita kembali ke menu font. Ini paragraf, ini font ya. Jenis huruf di font ada font atau Ctrl Shift F ya. Di sini jenis tulisannya. Nah, di sini ini bisa kita ubah-ubah. Oke, kita ubah pilih ini misalnya. Kemudian untuk ukuran huruf, di samping font itu ada ukuran huruf namanya font size. Nah, ini masih dalam posisi ngeblok seperti ini. Kalau mau mengubah bentuknya, kita ubah. Di sini ada 16 sampai 72 ya. Ini sampai
72 yang disediakan oleh Microsoft Office 2007. Apakah lebih bisa kecil lagi, Pak? Apakah lebih bisa besar lagi? Bisa. Caranya bagaimana? Sedangkan di sini kan cuman mentok 30 72. Caranya adalah kita ketik di bagian sini. Kita ketik aja misalnya 80, kemudian enter. Ya. Di sini paling kecil itu 8. Apakah bisa paling kecil? Bisa. Kita ubah misalnya di sini 3. Tuh, ya. Itu untuk ukuran huruf, ya. Kita buat standar 412. Kemudian kalau misalnya kita mau beri dipertebal supaya kita ubah dulu ini menjadi standar. Nah, ini kita akan pertebal. Caranya di sini ada komponen yang berlogo B namanya bool, ya. Untuk mempertebal teks, kita klik aja bool atau Ctrl B di keyboard, ya. Nah, ini pertebal. Kemudian kalau kita mau cetak miring atau italik, kita tekan pakai keyboardnya Ctrl I, italik. Nah, miring. Kemudian kalau mau menegakkan lagi, kita klik lagi yang ini, kita buang boolnya, kita klik lagi di sini, ya. Kemudian kalau mau garis bawah, kita di samping kanan ada underline atau Ctrl U, ya, underline. Nah, ini di sebelah kanan ada subscribe, ya, subscribe, ya, subscribe. Kemudian di bawah sini ada subscribe, ya. Di sini subscription, ya, superscript, maaf. Kemudian di sini ada subscript, di sini superscript. Nah, bedanya begini. Untuk dua fungsi ini kegunaannya, kita akan buat di sini misalnya 5/7, ya. Kita buang dulu ini. Kita akan membuat 5/7, ya. Kita perbesar 5/7. Jadi 5/7-nya ini harus ukuran kecil, kemudian ada di atas 5. Itu cara buatnya pakai di sini superscript, ya. Nah, kalau pangkatnya mau di bawah, kita ubah di sini namanya menggunakan subscript, ya. Nah, jadi begini. Kemudian kalau kita mau mengubah huruf besar, huruf kecil, kemudian huruf besar semua, huruf kecil semua, atau di awal kata ini besar, di awal kata ini kecil, kemudian yang lain besar, kita bisa menggunakan di sini. Kita contohkan, kita hapus lagi. Di sini ada fungsi change case, ya. Ini ada change case. Setting case itu gunanya untuk mengubah huruf besar di awal kalimat, ya. Ini S-nya besar, jadi ini M-nya besar. Kemudian ada lower case, ini mengubah huruf kecil semua. Ada upper case, ini untuk mengubah huruf kapital semua. Ada kapitalis X word, ini untuk mengubah setiap kata itu berawalan huruf besar, ya. Ini setiap kata berawalan huruf besar. Kemudian ada toggle case, setiap kata berawalan huruf kecil. Nah, seperti ini, ya. Kemudian kita normalkan lagi dulu. Kemudian ada di sebelah kanan ada tag highlight color, ya. Tag highlight color, ya.
ini untuk memberi warna latar belakang tag. Nah, seperti ini, bukan warna tag tapi latar belakang tag ya. Itu. Kemudian di sebelah kanan ada font color. Ya, tulisannya font color ya. Font color. Ini di sini untuk font color. Kita bisa pilih jenisnya untuk mengubah, itu adalah font color. Kemudian ini apa ini? Ini fungsinya untuk membuat untuk mengubah ukuran ya, grow font, ada di sini ada shrink font ya. Ini untuk membesar dan memperkecilkan hanya dengan satu langkah saja, 2 langkah ya. Jadi dari 14 ke 16 gitu ya. Nah, ini kalau kita klik dia akan semakin besar. Jadi loncat 2 ukuran, ini 24, 26 gitu ya. Bawahnya juga demikian. Dia akan beda kalau di sini kita bisa langsung 16 18 ya. Kalau di sini kita langsung loncat 24 26 ya, atau untuk memperkecil dan kebalikannya ya. Itu. Selanjutnya kita akan membuat paragraf ya. Oke, akan membuat paragraf. Nanti kita standarkan dulu ini fontnya. Oke. Di sini Bapak contohkan satu buah paragraf ya. Nah, di sini ada paragraf cerita film pendek asal usul kota bumi. Nah, di sini kalian pasti tahu bahwa kalimat ini terdapat berapa paragraf? 2 paragraf. Yang membedakan paragraf itu ya, di sini ada yang mencorok ke dalam. Kalau ini kita tarik ke kiri, ini disebut dengan bukan paragraf ya. Paragraf itu biasanya dibedakan dengan 1 enter ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ini disebut dengan paragraf. Kalau dia menggabung seperti ini, itu bukan paragraf ya. Walaupun di sini masih ada sisa yang kosong, ini bukan disebut dengan paragraf. Paragraf itu ada jarak 1 enter ke bawah. Jadi enter itu gunanya itu adalah untuk pindah baris atau alinea ya. Kemudian Pak, biasanya paragraf itu kan ada kata ada yang mencorok ke dalam. Tidak mesti. Ini namanya paragraf full block style namanya ya. Ini full block style ya. Full itu kanan kiri, rata kanan kiri. Kalau dia ada yang masuk ke sini menggunakan tab, ya bisa saja. Ini juga disebut dengan paragraf ya. Ini juga disebut dengan paragraf. Kemudian kalau misalnya kita mau ubah 2 paragraf ini menjadi 3 paragraf ya, kita mulai dari titik terakhir ya, jangan di tengah-tengah kata kita memotong untuk membuat paragraf. Jadi kita potong dari sini kursornya, kemudian kita enter, maka dia jadi paragraf ya. Oke, ini mungkin untuk materi pertama. Silakan diputar ulang, dipahami materinya kali ini ya. Ada beberapa materi. Yang pertama itu tadi adalah mengubah layar, tampilan layar ya. Ini disebut dengan zoom di pojok kanan bawah. Kemudian ada font size, maksud Bapak ada pengaturan kertas, pack layout ya. Di sini ada pack setup, pengaturan kertasnya. Kemudian ada home, itu ada paragraf ya.
Ini ada paragraf, rata kiri, rata tengah, kemudian kanan dan kiri ya. Ini ada alik tag, ada center, ada alik tag right, ada justify. Kemudian yang tadi ada di pengaturan menu font. Ini font ada mengubah ukuran huruf, ada font, ada sebelah kan maksud saya ini jenis huruf, ada font, kemudian ini ukuran huruf, ada font size, kemudian ada bold, mempertebal, kemudian italic, cetak miring, ada underline, garis bawah, kemudian ada subscript untuk memberi pangkat bawah, kemudian superscript untuk memberi pangkat atas, kemudian ada change case untuk mengubah jenis-jenis tag ya, ada sentence case, lebih besar awal katanya, ada kecil semua, besar semua, besar di setiap kata dan kecil di setiap kata. Kemudian ada di sini ada tag highlight color, yaitu untuk memberi warna latar belakang ya, tag ya di sini. Nah, ini warna latar belakang tag. Kemudian ada font color untuk memberi warna tag. Kemudian ada di sini grow font untuk memperbesar ya, memperbesar ke atas dan memperkecil ke bawah. Kemudian ada di sini clear format. Ini untuk kembali ke pengaturan awal. Jadi kalau misalnya kita tadi ini diubah misalnya nih ya, kita ubah bold, miring, underline, kemudian ininya warna warna merah. Kemudian kalau kita klik clear formatting, dia akan kembali ke awal ya. Karena awal kali itu Microsoft Word itu ukuran jenis tulisannya Times New Roman, ukurannya 12, warnanya tagnya hitam ya. Oke, mungkin itu aja dulu. Silakan absen di kolom komentar ya, dengan sebutkan kelas dalam kurung nama ya, sebutkan kelas dalam kurung nama di komentar video ini. Bagi yang tidak memberi komentar, berarti Bapak anggap tidak hadir di pertemuan pertama ini atau alpha ya. Sekian dari Bapak. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di komentar atau ke WA Bapak. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.